H-3 ujian atau H- berapa gitu. Tapi saya udah membuat proposal udah hampir berapa ya, 1 bulan udah daftar. H-3 ternyata nggak diperbolehkan. Ya sudah, saya sama ayah langsung berangkat. Hai Sobat Pustaka, selamat datang di podcast JC. Perkenalkan, saya Yolanda Maharani, dan untuk beberapa waktu ke depan saya akan menemani kalian untuk menyelami profesi-profesi yang biasanya itu ya sering kita tahu lah, tapi kalian bakal tahu pengalaman-pengalaman yang lebih menarik dari pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita temui. Tentunya saya nggak sendiri. Kali ini narasumber saya, jangan bilang kalian suka joget apa sekali, ini jatahnya Mimi, udah diem. Oke, kali ini di samping saya ada Mas Sabila Aulia Haq, bener? Iya. Mas Sabila Aulia Haq ini seorang programmer muda yang masih umurnya sekitar 23 tahunan ya? Iya, 23. 23 tahun udah menjadi programmer muda. Ya Allah, imamable banget gak sih para sahabat pustaka? Imamable. Jadi iya, cocok banget sama kita. Ya, calon-calon dia gak pasti udah tahu lah teman-teman. Oke, Mas, ini saya manggilnya Mas Sabil, Bila, atau gimana nih? Nggak, terserah mbaknya aja. Oke, enak-enakan aja ya. Iya. Saya manggilnya Mas Bila ya. Iya, Mas. Mas Bi, bisa diceritain nggak sih sejak kapan suka sama hal-hal yang berbau dengan programmer? Iya. Boleh sekarang saya jelaskan ya? Besok apa? Oke, besok. Jadi ceritanya gini, dulunya waktu masih dulu di bangku SMP sudah mulai coding mulai dari Excel dan Flash gitu. Flash memakai JavaScript dan Excel itu memakai codingnya sendiri gitu. Jadi sejak SMP itu sudah tertarik dengan bahasa alien istilahnya. Oh iya, nggak ada huruf vokalnya gitu. Iya, nggak ada huruf vokalnya. Jadi yang dipelajari hanya bahasa alien gitu, agak susah dipahami. Dari SMP sudah mengenal yang bernama coding itu. Untuk lebih mendalamnya gitu, kayak ini nih aku pengen ngejar cita-cita jadi ini nih, itu sejak kapan sih? Kalau ingin mengejar cita-cita pengen jadi ini sejak SMA sebenarnya. Sejak SMA itu sebenarnya sudah pengen jadi dosen IT. Oke. Itu sebenarnya. Tapi ada cerita lain kan? Iya. Udah ada niatan nih di sini. Iya, ada niatan. Pokoknya dosen IT gitu. Iya, dosen IT. Keren gitu. Terus akhirnya ya harusnya niat dulu, ada kemauan, ada jalan, dan kita punya kayak bakat tersendiri, ya udah dijalankan aja. Ketika semuanya udah terpenuhi, dicoba terus. Kegagalan itu pasti ada. Oke. Jadi dari SMP sudah mulai suka, dari SMA terus berlanjutlah ke SMA dan niatlah untuk menjadi cita-citanya dosen IT ya. Iya. Kesampaian nggak nih jadi dosen IT-nya? Tidak. Kalau dibilang kesampaian tidak, tapi ada jalur lain. Ada jalur lain. Okay. Pasti Allah memberikan jalan yang lain dengan hobi yang kita kejar itu. Pasti ada. Okay. Setelah SMA itu masnya masuk jurusan IT nggak? Kan kesukaannya nih udah gimana? Karena pada saat itu ada suatu hal yang membuat saya balik setir ke arah keguruan. Karena kalau kita ke IT terus kan pasti ilmunya IT to gitu. Gimana kalau kita kombinasikan dengan ilmu yang lain?
ya pendidikan. Misalkan ketika kita sudah punya ilmu pendidik, kita bisa mengajarkan IT ke siswa. Oh, gitu. basic transfer ilmunya Ya, lah. jadi yang dipelajari di kependidikannya itu keguruannya gimana caranya kita menyampaikan materi secara benar. Oh, cara penyampaiannya Ya, biar cara nanti penyampaiannya agar bisa masuk ke mungkin peserta didik kita atau mungkin yang lainnya gitu. jadi kuliahnya ini nggak ke jurusan IT-nya dan memilih untuk ke Iya. jurusan keguruan karena Iya. ingin mempelajari cara untuk menyampaikan ilmu yang sudah dipelajari Iya, selama ini. benar sekali. Oke. Tapi selama kuliah sendiri ini tetap nggak sih kayak tetap ngeprogram atau mempelajari tentang programmer gitu? Kalau tetapnya pasti tetap. Setiap tahun saya selalu memberikan target kepada diri saya sendiri. Misalkan saya di tahun pertama saya harus bisa ini, tahun kedua saya harus bisa ini, gitu. Jadi Berprogres gitu ya? ya berprogres. Nah akhirnya dari situlah saya mempunyai niat dan cita-cita untuk menjadi itulah yang saya inginkan. Tetap menjadi dosen IT gitu? Iya, Oke. pengennya gitu. Oke. Jadi untuk sahabat pustaka ini programmer muda saat ini tuh bisa dibilang nggak selalu harus untuk kuliah itu harus. Iya. Kalau aku dari awal sukanya programmer, haruslah ada jalan lain lah. Tapi tetap yang namanya kesukaan itu harus kejar gitu ya Mas ya? Iya harus kejar. Ketika kita sudah mengejar pasti ada yang kita dapatkan gitu. Oke. Entah itu 1 atau 2 atau setengah gitu kan pasti ada. Paling nggak ada. Paling nggak ada. Gitu ya. Soalnya Allah akan memberikan jalan kepada kita. Gitu. Positif thinking. Iya. Gitu. Oke. Selama berarti sekitar berapa tahun udah berkecimpung di dunia programming? Kalau dihitung-hitung diakumulasikan ya dari SMP sampai dengan sekarang ya mungkin 11 tahun. 11 tahunan. Oke, udah 11 tahun berkecimpung di dunia programmer. Iya. Ada suka dukanya nggak sih? Kalau suka duka pasti ada. Ketika kita dapat misalkan reward dari apa yang kita hobikan, misalkan dapat juara, misalkan ikut di lomba, nah itu kan kita pasti suka. Dukanya adalah ketika kita coding dan itu ada error itu selalu pasti kita kesel dan bingung pasti. Seberapa sering kayak kesel kalau lagi ada kerjaan? Keselnya dalam hal apa ini kira-kira? Dalam hal segala sisi, mungkin itu dari customernya atau dari yang kerjaannya sendiri gitu. Keselnya sih pasti di gimana ya, dua-duanya pasti ada saling berhubungan lah. Ketika kita membuat project misalkan klien minta ini dan sedangkan pemikiran kita ke sini gitu. Jadi kayak ada missinkronisasi gitu kadang-kadang. Cuma gimana caranya kita menghadapi itu biar biar semuanya itu bisa terhandle semua itu, biar sinkron gitu. Kadang-kadang permintaan klien dengan kita sendiri itu agak bertolak belakang gitu. Pengertiannya sana ke sini, pengertiannya sini ke situ, kemana dan ya kadang-kadang seperti itu. Tapi bisa ya diatasi. Pasti bisa. Dengan saling ngobrol atau saling ngobrol dan saling sharing gitu. Tadi kan sukanya bilang tadi waktu sukanya jadi programmer kan kalau dapat hadiah atau dapat reward gitu ya. Ada nggak sih yang paling berkesan gitu rewardnya? Reward dalam hidup saya ya. Karena sih dulu waktu lomba ketika itu saya kan kelas 3 SMA. Nah itu bertepatan dengan ujian nasional gitu. Ujian nasional atau Ya. SMA ya? Ujian lulusan lah? Ya kelulusan. Dan ternyata dari pihak sekolah maunya saya pengen fokus dulu gitu. Fokus saja dulu. Soalnya kan H-3 ujian atau H- berapa gitu. Tapi saya udah membuat proposal udah hampir berapa ya, 1 bulan. Udah daftar H-3 ternyata nggak diperbolehkan. Ya sudah, saya sama ayah langsung berangkat gitu. Nekat lah, bener nekat istilahnya. Meskipun nggak tahu Surabaya ya Berangkat. los gitu. Berarti itu pertama kali ke Surabaya? Pertama kalinya sih enggak.
tapi pertama kali menginjakkan kaki di ITS. Oh, perlombaannya itu di ITS. Iya, perlombaannya di Oke. ITS. Terus juaranya? Juaranya kebetulan saat itu tingkat nasional. Ya, Oke. tingkat nasional tapi ya gimana ya? Ya itu cukup membanggakan sih di tingkat SMA gitu kan, bisa langsung dari juara satu meskipun dari pihak sekolah melarang gitu kan ya. Iya, makanya. Tapi mau gimana lagi, kita harus tetap semangat dan ya setidaknya kita dapat membanggakan nama sekolah gitu. Positif ya? Itu positif. Positif vibes sekali ya. Iya, harus positif. Semuanya diawali dengan positive thinking dan nantinya lainnya itu pasti bakal ngikut positif juga. Berarti emang udah cinta lah ya. Pokoknya apapun, dimanapun saya harus terjamin jadi programmer Iya. gitu. Pokoknya ada kemauan pasti ada jalan gitu aja. Sekarang Kata klasik sih itu. Ada kemauan pasti ada jalan, tapi tapi nyatanya beneran. gitu Iya, kan ya. beneran. Pasti ada itu. Oke, jadi pengalamannya sekitar 11 tahun ya? 11 tahun kurang lebih ya. 11 tahun jadi programmer. Terus kesibukannya akhir-akhir ini apa ya? Kesibukannya sekarang ini membuat project sih, membuat project perhotelan. Oh, ada project ya? Iya, perhotelan. Jadi lebih mirip aplikasi tetangga yang bikin itu apa booking online gitu. Oh, kayak sewa-sewa kamar. Sewa-sewa Oh. ya, kayak gitu aplikasi tetangga gitu. Hmm. Iya, Ini nggak ada yang mau endorse gitu kan? endorse. Aplikasi Fit gitu. Bisa lah masuk ya. Bisa. Pasti bisa ya. Oke. Terus ada hal-hal yang mau diomongin nggak sih buat para sahabat pustaka untuk yang lagi ngejar cita-citanya nih, tapi nggak bisa, aku lagi kehalangan ini, nggak bisa, orang tua aku nggak ngebolehin gitu. Ada pesan-pesan nggak sih buat mereka gitu sahabat pustaka? Bisa disampaikan? Kalau dari saya pribadi sebaiknya kejar cita-cita meskipun itu dihalangi oleh sesuatu yang tebal. Sesuatu yang tebal bakal bisa terjadi dengan niat yang tinggi. Ibaratnya batu kalau ditetesin air terus Iya, terus menerus pecah, pasti gitu ya. bakal pecah. Jadi bagi sahabat pustaka yang sekarang lagi bingung nih, lagi mau milih jurusan apa, udah lakuin aja apa yang ada dulu dan tetap kerjakan apa yang kalian suka. Oke? Sekian dari saya Yolanda dan Mas. Sabila Aulia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kembali lagi di podcast JC. Dadah. See you.